ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, jemaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengulangi ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita semua. Dan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya pada malam hari ini dalam kondisi dan situasi yang nyaman, yang aman, di mana kita hadir duduk di masjid ini nyaris tanpa merasakan kekhawatiran yang berarti terhadap apapun. Insyaallah kita duduk di masjid ini pada malam hari ini, kita tidak khawatir. Insyaallah rumah tempat tinggal kita pada saat kita pulang nanti bergeser dari tempatnya atau ditelan bumi. Insyaallah kita tidur malam hari ini dengan nyenyak, dan besok pagi, besok subuh insyaallah kita tidak khawatir, insyaallah hadir datang ke masjid ini dan tiba-tiba masjid ini sudah bergeser 500 meter dari posisinya semula, insyaallah. Maka ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat ini harus kita syukuri. Kita tidak perlu menunggu sampai nikmat ini hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita menyesal kenapa saya tidak mensyukurinya dahulu ketika Allah masih memberikan itu. Seperti dikatakan oleh sebagian ulama, kesehatan itu ibaratnya mahkota yang dikenakan oleh orang yang sehat, yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Jadi orang baru merasakan nikmatnya sehat itu seringkali ketika dia nanti jatuh sakit. Begitu pula dengan nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat kesempatan beribadah kepada Allah seperti ini. Jangan sampai kita menunggu sampai kehidupan akhirat dimulai baru kita melihat betapa berharganya kesempatan beribadah seperti ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi seperti diamanahkan oleh Ustaz Marwan tadi, kita awali mungkin 1-2 menit dengan mengajukan pertanyaan yang hadiahnya adalah sebuah kitab yang sangat tebal. Saya lihat ini lebih tebal dari aslinya. Baik, jadi pertanyaannya, Imam Nawawi rahimahullah menulis begitu banyak kitab selain kitab Riyadhus Shalihin. Beliau selain kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas ini, Imam Nawawi rahimahullah menulis banyak kitab. Pertanyaannya adalah, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat.
Ya, saya tidak perlu tanya apakah antum hadir sebelumnya atau tidak. Nanti saya percaya bahwa antum hadir sebelumnya. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Baik. Siapa? Umar bin Khattab. Siapa kunyahnya? Umar bin Khattab. Kunyahnya. Kunyah itu misalnya begini, Abu Abdullah, Abu Muhammad itu tetap ya. Umar bin Khattab, siapa kalian? Kunyahnya siapa? Abu Abdullah. Oke, baik. Dari Abu Hafs, ya. Jadi benar, ya antum dapat syahid sholihin, bapak ini dapat musnad. Ya, jadi sudah selesai tidak saya membagikan buat apa diserahkan sekarang atau nanti? Sekarang tadi. Baik, tafadhal silakan. Silakan Pak. Ya? Foto mix. Oh ya. Besok. Ya ini memang salah satu problem zaman sekarang. Ya, semua harus didokumentasi. Satu. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah mudah-mudahan pertemuan berikutnya yang belum dapat bisa dapat. Kita akan masuk pembahasan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang pentingnya kita menjaga niat kita, menjaga kelurusan, keikhlasan niat kita. Hadis yang kedua ini kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari ummul mu'minin. Jadi ummul mu'minin itu artinya ibunda kaum beriman. Jadi orang yang mendapatkan gelar ummul mu'minin itu hanya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibu kita. Ibunya siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu ketika Nabi SAW meninggal, tidak ada seorang pun sahabat yang boleh menikahi istri Rasulullah SAW, karena itu ibu mereka. Maka kita panggil mereka ibu kaum beriman. Nah, karena itu adalah merupakan satu kesalahan dan kesesatan yang sangat jelas ketika ada orang yang merendahkan, melecehkan salah satu atau salah seorang dari istri Nabi SAW. Kalau dia mengaku beriman, kalau dia mengaku muslim, maka itu sama saja seperti dia melecehkan ibunya sendiri. Ini satu poin yang harus kita ingat. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ibunda kita, maka kita sebut ummul mu'minin, ibunya, ibundanya kaum beriman. Jadi hadis kedua ini diriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW, itu Ummi Abdillah. Ini kunyahnya. Kalau tadi Umar bin Khattab itu kunyahnya Abu Hafs. Nah ini kunyahnya istri Nabi ini adalah Ummu Abdillah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Aisyah. Aisyah
yang merupakan putri daripada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi Ummu Abdillah itu artinya ibunya Abdullah. Tapi apakah Aisyah radhiyallahu taala anha punya seorang putra, punya keturunan yang namanya Abdullah? Jawabannya tidak. Tapi itu biasa di kalangan orang Arab. Meskipun seseorang itu tidak punya keturunan, bahkan mungkin masih jomblo, itu biasa menggunakan kunyah ini. Seperti penulis kitab yang kita bahas ini, Imam Nawawi, itu kan meninggal pada usia sekitar 43 tahun atau 45 tahun. Dan beliau meninggal dunia belum sempat menikah. Tapi kunyah beliau adalah Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Padahal beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Jadi bisa seperti itu. Jadi Aisyah tidak punya anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, tapi beliau mempunyai kunyah yaitu Ummu Abdillah. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda yang belum menikah, masih jomblo, itu boleh. Ya, misalnya dia namanya Hendra, kemudian dia mau punya kunyah, misalnya kunyahnya Abu Muhammad, boleh. Abu Sufyan, Abu Abdillah, atau siapapun boleh. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu ada beberapa kunyahnya, ya, kunyahnya Abul Hasan karena dia punya anak namanya Hasan, atau Abul Husain karena dia punya anak Husain, atau kunyahnya yang lain yaitu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Turab. Abu Turab. Turab itu artinya pasir. Apa dia punya anak pasir? Tidak. Jadi itu ceritanya bahwa dia pernah marahan. Dia pernah marahan dengan istrinya Fatimah. Ya, kemudian karena marahan dia pergi ke masjid untuk tidur. Ya. Nah, masjid waktu itu tidak pakai tegel, tidak pakai karpet, ya, lantainya adalah pasir, sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala tertidur di situ. Nah, kemudian Nabi SAW mencari dia ke rumahnya, ternyata istrinya mengatakan tidak ada, tadi saya baru selesai marahan dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga Nabi mencari Ali bin Abi Thalib di masjid, ternyata sedang tidur. Dibangunkan, "Qum ya Abu Turab," bangunlah wahai Abu Turab. Ya, kenapa dipanggil Abu Turab oleh Nabi? Karena di wajahnya ada pasir atau ada debu yang menempel, sehingga dipanggil Abu Turab. Nah, itu sekilas tentang kunyah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini, siapa tahu ini pertanyaan yang muncul bulan depan. Yang meriwayatkan hadis ini siapa? Aisyah. Siapa kunyahnya? Ummu Abdillah. Ini catat. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah, akan ada nanti satu masa di mana ada sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah, menyerang Baitullah. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang apa yang akan terjadi. Bukan bercerita tentang apa yang sudah terjadi, karena kalau yang sudah terjadi, yang paling dekat dengan zaman Nabi SAW itu adalah peristiwa pasukan gajah. Ya. Itu ketika penguasa Yaman yang bernama Abrahah itu kemudian karena dengki, karena hasad, iri,
melihat Ka'bah ini kenapa, ya mungkin dia mengatakan ini Ka'bah ini bangunannya kotak-kotak saja, tapi kenapa orang selalu datang ke sana, selalu berhaji ke sana. Nah, sekedar informasi untuk kita bahwa orang-orang Arab itu meskipun mereka syirik, meskipun mereka menyekutukan Allah sebelum Nabi Muhammad SAW, itu mereka juga tetap menunaikan ibadah haji. Nah, tapi hajinya haji yang syirik. Ya. Jadi tawaf, kalau mengelilingi Ka'bah, kita tahu ya, kalau mereka tawaf itu tawafnya tidak pakai baju, ya, telanjang. Bahkan di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Di sekitar Ka'bah itu sebelum Nabi SAW dilahirkan itu ada 360 berhala. Jadi orang Arab ini tetap berhaji, tapi hajinya adalah haji yang syirik kepada Allah SWT. Nah, Abraha ini karena ingin menyaingi Ka'bah, maka dia membangun juga sebuah rumah ibadah. Karena Abraha ini agamanya Nasrani. Agamanya apa? Nasrani, sehingga dia membangun sebuah rumah ibadah di wilayah kekuasaannya yang sangat mewah, yang sangat mentereng. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang juga bisa teralihkan, ya, saya tidak tahu apakah mungkin waktu itu juga dia sudah menggunakan perhitungan devisa negara atau bagaimana supaya bertambah devisa negaranya, sehingga dia perlu mendatangkan kunjungan dari luar ke negaranya. Intinya bahwa dia ingin menyaingi Ka'bah itu, sehingga dia membangun rumah ibadah yang mewah, yang besar. Tapi ternyata meskipun mungkin sudah dipromosikan sedemikian rupa, ternyata minat orang-orang Arab secara khusus itu mereka tidak tertarik untuk mengunjungi rumah ibadah yang dibangun oleh Abraha itu. Mereka tetap mengunjungi apa? Baitullah, Ka'bah. Sehingga kemudian Abraha ini kan merasa jagoan, merasa kuat, dia menyiapkan pasukannya, mengumpulkan pasukannya. Pasukan inilah yang kemudian dipimpin oleh seekor gajah yang sangat besar, ya, di depan untuk memimpin pasukan ini, ya, memasuki wilayah Mekah, ya, sehingga disebut pasukannya sebagai Ashabul Fil, pasukan gajah, maksudnya pasukan yang dipimpin oleh gajah. Tetapi ketika gajah ini sudah hampir memasuki kota Mekah, belum masuk kota Mekah, masih di luar wilayah kota Mekah, tiba-tiba gajah ini duduk, tidak mau jalan. Tiba-tiba dia duduk, tidak mau masuk. Dipukul, dicambuk, dipancing, di apa segala macam, dibujuk oleh Abraha, tapi tidak mau juga goyang. Begitu dibalikkan arah perjalanannya, membelakangi kota Mekah, baru dia mau jalan. Jadi seakan-akan gajah ini mungkin mengatakan kalau pulang ke Yaman oke, tapi kalau lanjut ke Mekah tidak mau. Kira-kira begitulah. Kalau pulang boleh, saya akan jalan, tapi kalau mau lanjut masuk ke Mekah saya tidak mau. Termasuklah dalam kejadian itu yang kita baca dalam sirah, dalam sejarah, bahwa pasukan Abraha ini juga mengambil unta-unta yang dia lewati, yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, ya, termasuk salah satunya itu unta yang dimiliki oleh kakek Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib. Kita tahu Abdul Muttalib pada waktu itu adalah pemukanya kota Mekah, ya.
Mungkin kira-kira sama sekarang ini gubernurnya lah kota Mekah. Maka Abdul Muttalib, karena dia tahu unta-untanya termasuk unta yang diambil oleh pasukan Abraha, maka dia datang menemui Abraha. Nah, dalam bayangan Abraha, karena ini Abdul Muttalib, dia tahu ini gubernur ya, pemukanya kota Mekah. Dalam bayangan Abraha, ini pasti dia mau diplomasi dengan saya ini, berunding dengan saya soal niat saya untuk menyerang kota Mekah, niat saya untuk menyerang Ka'bah. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Abdul Muttalib datang menemui Abraha, hanya mengatakan, Tabe, itu unta-unta saya yang Anda ambil, tolong kasih kembali pada saya. Nah, terkejut Abraha bahwa kenapa ada gubernur, kenapa ada pemuka yang hanya memikirkan hartanya sendiri, dia tidak pikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu niat saya untuk menyerang Ka'bah. Maka Abraha sampaikan itu, saya tidak sangka orang sehebat Anda hanya datang menemui saya hanya untuk meminta unta Anda. Saya pikir Anda ingin bernegosiasi dengan saya supaya saya tidak masuk menyerang kota Mekah dan tidak menyerang Ka'bah. Maka apa jawaban Abdul Muttalib? Abdul Muttalib mengatakan, ana Rabbul Ibil, saya pemiliknya unta itu, maka saya hanya mengambil apa yang menjadi milik saya. Ammal bait, adapun Baitullah, adapun Ka'bah itu, falahu rabbun yahmi, dia punya Rabb, dia punya Tuhan, dia punya pemilik yang juga akan menjaganya. Bukan urusan saya jaga itu Ka'bah. Saya tidak bertanggung jawab menjaga Ka'bah itu, karena Ka'bah itu ada tuannya juga, ada yang punya. Siapa yang maksud? Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdul Muttalib pun pergi, dan terjadilah peristiwa yang kita ketahui, yang sering kita baca dalam surah Al-Fil, ya, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salah satu tentaranya, yaitu burung-burung kecil. Sebenarnya itu tidak ada penjelasan ilmiah yang mengatakan bahwa burung itu namanya burung ababil, karena tayran ababil di dalam ayat itu, kata ababil itu artinya sebenarnya yang bergerombol. Jadi dia bukan nama burung ababil, bukan. Jadi dia sifat bahwa burung-burung kecil yang dikirim oleh Allah itu datang secara apa? Bergerombol. Jadi burung kecil, ya, sebagian ulama mengatakan ya mungkin dia sebesar mungkin burung gereja yang biasa kita lihat itu. Dan mereka membawa batu kecil pada kedua kakinya, kemudian di mulutnya, dan sudah itu saja. Itu saja yang digunakan untuk menghancurkan itu pasukan Abraha. Disebutkan dalam riwayat, jadi burung itu menembak, itu batunya masuk ke mulut, keluar lewat, mohon maaf, lubang dubur. Kemudian kita tahu bagaimana pasukan Abraha berlarian, tapi mereka tidak bisa sampai di kampungnya, karena sebelum sampai di kampungnya sudah hancur semua badannya seperti daun-daun yang kering itu. Jadi lebih hebat daripada skuadron pesawat tempur F-16. Itu penentuan koordinat tembaknya itu luar biasa, karena masuk mulut, keluar lewat lubang pantat. Itu skuadron saja, pesawat tempur F-16 saja kadang-kadang belum tentu pitapa itu anunya, meskipun sudah pakai belum tentu ya, radar belum tentu pas. Tapi ini pas ya. Masuk ke mulut langsung. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi Nabi mengatakan, Nabi bercerita tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kisah Abraha, kisah pasukan gajah itu juga ya,
memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, maka itu sangat terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dengan cara yang tidak pernah mungkin terpikirkan oleh manusia, terbayangkan oleh manusia bahwa Allah akan menghancurkan dengan cara seperti itu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan satu kaum, maka cara Allah menghancurkan satu kaum itu pasti menjadi cara yang tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Biar bagaimana jagonya Badan Meteorologi dan Geofisika melakukan perhitungan, melakukan analisa amalan. Coba apa yang terjadi di Palu dan Donggala itu di luar perhitungan siapapun. Badan Meteorologi dan Geofisika hanya memprediksikan terjadinya tsunami. Terjadi apa? Tsunami. Tapi ternyata ada yang lebih hebat daripada tsunami, yaitu apa? Likuifaksi. Yang efeknya sampai hari ini membuat kita geleng-geleng kepala. Pakar-pakar tsunami dari luar negeri bingung. Bingung. Apa ini? Padahal sudah mungkin profesor, doktor, sudah keliling dunia meneliti tsunami-tsunami yang ada di dunia. Tapi bingung melihat apa yang Allah takdirkan terjadi di Palu dan Donggala. Dikatakan sampai hari ini itu masih goyang itu. Artinya belum berhenti. Lapisan bawah bumi itu bergoyang. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah lihat sudah lihat potongan video yang saksi mata yang menceritakan bagaimana petugas ingin mengukur seberapa dalam lumpur itu menggunakan tiang listrik beton yang biasa kita lihat di pinggir jalan itu. Mau diukur berapa dalam lumpurnya. Begitu dimasukkan tiangnya tenggelam. Tiang listriknya tenggelam. Coba bayangkan. Tapi ada juga yang sama. Saksi mata itu mengatakan ada bapak-bapak yang dia tenggelam sampai di leher, mungkin 3 hari tenggelam, akhirnya berhasil selamat, keluar dengan kambingnya. Dan itu kambingnya selalu menempel dengan dia, tidak mau pisah. Kemana dia pergi selalu ikut. Jadi itu bagaimana hitung-hitungannya itu? Bagaimana hitung-hitungannya? Ada juga mungkin kita juga sudah tahu ya, bagaimana yang masjid katanya yang di Pelabuhan Pantoloan, bagaimana tsunami yang datang itu begitu berhadapan dengan masjid langsung terbelah. Dia tidak ganggu-ganggu itu masjid, masuk. Bagaimana ada satu perumahan yang bahkan retak saja tidak. Ada masjid yang bergeser sampai 500 meter. Ini maka saya salah satu tadabbur yang penting untuk kita renungkan dalam peristiwa ini itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika memutuskan sesuatu, Allah itu betul-betul hakim. Apa itu artinya hakim? Kita biasa menerjemahkannya maha bijaksana. Tapi sebenarnya salah satu pengertian hakim itu adalah ketika Allah menetapkan sesuatu apapun itu, baik itu syariat yang ada di dalam Quran, Sunnah maupun syariat yang ada di alam semesta ini, maka keputusan Allah itu hakim. Apa itu hakim? Tepat. Tepat, pas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk melakukan aksinya itu
dengan tsunami, dengan likuifaksi itu retakan-retakan tanah itu sudah pas itu. Allah maunya, misalnya itu retakannya sekian senti yang di sini, sekian senti yang di sini, sekian. Itu Allah yang atur itu, dan malaikat hanya mengerjakan. Jangan kena rumah ini, jangan kena yang itu, kasih kena yang ini, kasih kena yang itu. Itu hakim. Sama kalau kita lihat di depan rumah kita ada pohon mangga, ada beberapa lembar daunnya yang kuning. Pada pagi hari kita keluar, tiba-tiba ada satu yang lepas. Ya. Itu Allah yang ngatur itu. Banyak yang kuning di situ, tapi itu yang Allah suruh jatuh. Termasuk cara jatuhnya, bagaimana dia meliuk turun, ya, bagaimana posisi turunnya. Kemudian sampai di tanah, yang mana akan mencium tanah, apakah bagian atas atau bagian bawah? Itu sudah diatur oleh Allah itu. Detil-detilnya itu Allah atur. Jadi itu makna daripada bahwa salah satu sifat Allah itu hakim. Maka sebagai orang beriman, kita harus yakin dengan semua pengaturan Allah dalam hidup kita. Bahwa Allah takdirkan kita ini baru menikah pada usia 30 tahun, itu tidak salah. Itu Allah sudah atur, pasnya begitu. Allah sudah atur, Allah takdirkan kita naik karir kita, ya naik apa istilahnya, kita naik jabatan, ya, naik grade, ya, naik tingkat. Nanti pada tahun kesekian kita bekerja, itu sudah Allah atur itu. Ya. Nanti Allah mudahkan rezeki kita setelah sekian tahun menikah, itu sudah pas begitu setelannya dari Allah. Itu makna hakim. Karena jangan sampai kalau terlalu cepat dibuat kaya, nanti terlalu cepat lupa kepada Allah. Jadi dibiarkan dulu dia melewati tahun-tahun yang penuh dengan munajat, penuh dengan tangisan, minta kepada Allah, ya Allah, saya butuh kepada Allah. Baru setelah itu Allah berikan. Ya, semua hakim. Nah, maka itu salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari tadi peristiwa Ashabul Fil, yang kita kemudian tarik pada apa yang kita saksikan baru-baru ini di Palu dan Donggala. Jadi Nabi SAW mengatakan pasukan ini nanti fa idza kanu bi baida'a minal ard, ketika mereka nanti tiba di sebuah tanah lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, karena mereka punya niat ingin menyerang Baitullah, maka ketika mereka tiba di satu tanah lapang sebelum sempat masuk ke wilayah Mekah, maka mereka, kata Allah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian awal pasukan itu sampai bagian akhirnya, termasuk semua yang ada dalam radius itu. Jadi ada pasar mungkin di situ dilewati, kan ini pasukannya besar, pasukannya panjang, sehingga mungkin di situ ada pasar yang dilewati, ada orang lagi berbelanja, bukan bagian dari pasukan itu. Mungkin ada pemukiman, orang tinggal, bukan bagian dari pasukan itu, orang baik-baik, tidak ada niat jahat menyerang Ka'bah. Tapi karena ada pasukan ini lewat di situ, mereka juga terkena efek ini. Yukhsam, jadi sudah ada likuifaksi dalam hadis, ya, ditenggelamkan. Ya. Maka mendengarkan itu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya. Qalat, Aisyah berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua pasukan itu dengan semua yang mereka lewati,
Padahal di situ ada aswaquhum, ada pasar-pasar yang dilewati. Dan tentu orang yang belanja di pasar itu tidak ada kaitannya dengan pasukan itu. Mereka pergi belanja, tidak mau pergi menyerang Ka'bah. Kenapa mereka juga ditenggelamkan? Dan kata Aisyah, "Wa man laysa minhum", ada juga orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi, bukan merupakan bagian dari pasukan itu, tapi ikut tenggelam. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim", mereka semua akan ditenggelamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim", kemudian mereka nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi yang mati dalam keadaan menyimpan niat dan tujuan yang jahat, ya nanti akan celaka di akhirat. Tapi yang terkena efek bencana itu, tapi di dalam hatinya niatnya baik, niatnya lurus, tidak ada maksud jahat, tidak ada niat jahat, maka dia insya Allah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Tapi karena mereka terlanjur berada dalam satu komunitas, satu wilayah, orang-orang berbuat maksiat di situ, meskipun mereka orang saleh, orang baik-baik, ya ketika azab itu turun, ya itu tentu terserah Allah. Ketika azab itu turun, mereka ikut terkena dampaknya. Maka itulah mungkin jawaban terhadap apa yang kita saksikan misalnya juga di Palu dan di Donggala itu. Saya sendiri mohon maaf kalau ditanya, ya, saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa itu adalah bagian dari azab Allah SWT. Kalau kita mendengarkan pengakuan, penuturan orang-orang setempat tentang apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di sana, kita tidak ragu itu memang ya, azab sekaligus ujian dan peringatan dari Allah SWT. Sehingga kita semua itu semua sudah menjadi informasi yang viral ya di medsos. Ya, bagaimana memang di situ, saya lupa di mana, di Pentopo atau di mana itu memang ya bisa dikatakan pusat judi nasional. Ya, orang-orang dari luar wilayah Sulawesi Tengah juga memang datang ke situ untuk berjudi dan omsetnya miliaran setiap hari. Ya, belum lagi fenomena LGBT, ya, perilaku seksual yang menyimpang, itu sudah menjadi rahasia umum. Ya, ditambah lagi dengan adanya ritual-ritual yang bernuansa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi apakah semua saudara kita yang kemudian menjadi korban di sana itu salah? Tidak semua. Ada yang mungkin meninggal pada saat dia ingin beribadah kepada Allah karena waktu itu menjelang sholat maghrib. Ada anak-anak kita yang lagi mengaji. Ada yang sedang siap-siap berangkat ke masjid untuk sholat. Tapi mungkin ada juga yang sedang bermaksiat. Maka mereka semua ini sama dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, bahwa semua yang memang ditakdirkan untuk menjadi korban pada saat itu dimatikan semua oleh Allah. Kemudian nanti pada hari kiamat yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah sesuai dengan niat akhirnya pada saat dia meninggal dunia. Itulah husnul khatimah. Husnul khatimah. Maka tidak semua saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana itu kemudian meskipun kita katakan ini azab bagi yang pantas mendapatkannya, tapi tidak semua mereka itu kita katakan diazab. Yang meninggal dunia, yang menjadi korban ketika sedang melakukan ibadah, tidak berniat buruk, tidak berniat maksiat, maka insya Allah dia husnul khatimah.
Boleh jadi kematian mereka pada saat itu itulah yang terbaik untuk mereka. Itulah yang terbaik untuk mereka. Ada yang kehilangan anaknya, maka sebagian ulama mengatakan kepada orang yang kehilangan anaknya ketika anaknya masih kecil, ya sedih boleh, tapi coba renungkan hikmahnya. Mungkin boleh jadi kalau anak ini terus hidup, dia hanya menyusahkan anak, dia justru menjadi anak yang durhaka. Maka sebelum dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, Allah selamatkan dia dengan cara seperti itu. Sebagaimana orang yang selamat dari bencana itu juga belum tentu menjadi tanda yang baik untuk dia. Kalau dia selamat dari bencana itu, lalu kemudian menjadikan bencana yang dia saksikan, yang dia alami itu sebagai dorongan kuat untuk memperbaiki hidupnya sesudah itu, memperbaiki ibadahnya sesudah dari itu, maka itu baik. Tapi kalau dia tetap hidup setelah bencana itu, tapi ibadahnya tetap begitu saja, malah tambah kacau, hidupnya semakin jauh dari Allah, maka berarti hidupnya itu bencana untuk dia. Nah, maka pelajaran pentingnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT bagi kita adalah betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim ini menjaga niat ini, meluruskan niat kita setiap waktu. Sedapat mungkin jangan pernah ada niat, keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dijaga supaya niat ini selalu terobsesi untuk melakukan kebaikan, terobsesi untuk melakukan kesalehan. Meskipun mungkin kita belum mampu untuk melakukan itu, seperti yang disebutkan mungkin ada di salah satu hadis yang nanti akan kita bahas, bahwa ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dan ilmu, lalu kemudian dia menggunakan kekayaan dan ilmunya itu untuk kebaikan. Tapi ada orang yang tidak diberikan kekayaan, tidak diberikan ilmu, tapi dalam hatinya dia ingin sekali berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang diberikan kekayaan dan ilmu itu. Jangan dikatakan dalam dirinya, seandainya saya seperti itu, saya lakukan seperti itu. Sekurang-kurangnya kita ini dalam posisi seperti itu. Kalau kita tidak punya kekayaan yang cukup untuk beramal soleh, setidak-tidaknya kita punya mimpi, punya obsesi, punya niat yang kuat. Seandainya Allah berikan saya kekayaan, maka saya akan lakukan yang seperti itu. Itulah karena kelebihannya orang beriman itu, niatnya saja itu bisa berpahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pelajarannya, karena setiap kita nanti di akhirat itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niat kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu dan Ibu sekalian, meskipun kita ini sekarang sama-sama duduk di pengajian ini, tapi mungkin niat kita semuanya tidak sama. Ada yang niatnya Masya Allah ikhlas luar biasa, level tinggi. Tapi ada mungkin yang duduk di sini, mohon maaf, mungkin niatnya tidak setinggi itu. Sebagaimana kalau kita sholat, mungkin kita satu shaf sholat, yang satu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya, sementara yang di sampingnya dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya karena niat. Jadi belum tentu kalau penampilan kita sama, ya sama-sama pakai baju koko, sama-sama pakai songkok, ya, sama-sama duduk di masjid, itu belum tentu niat kita juga sama. Secara lahiriah insya Allah kita semua orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, melakukan kesalehan, tapi dalam hati siapa yang tahu? Ada yang mungkin datang ke sini karena
karena cuma mau dilihat oleh calon mertua, misalnya rajin ke masjid. Ya. Atau ada yang punya tujuan yang lain, ya. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya bahwa setiap kita nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya itu. Setiap kita akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti kata sebagian ulama, yatafawatuna, berbeda-beda tingkatan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bitafawuti niyatihim, ya, dengan berbeda-bedanya niat mereka. Memang masalah niat ini masalah yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Dikatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyah. Boleh jadi ada satu amalan yang kecil, sederhana, tapi dia menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niatnya, ya, sederhana, tapi besar nilainya di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, rubba amalin kabir, boleh jadi ada amalan yang besar, spektakuler, mega proyek, tapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena apa? Niatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita. Ini kalau kita mau berdoa Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu doa yang harus kita selalu minta pada Allah. Kita minta selalu diberikan keikhlasan niat. Jadi minta setiap waktu diikhlaskan niat kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan, meneguhkan hati kita untuk selalu berjalan di atas jalan keikhlasan, di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu di mana kita mati, dan kita tidak tahu model bagaimana cara kita nanti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Tapi yang pasti, kapan dan dimanapun dan bagaimanapun kita mati, yang terpenting adalah menjaga kelurusan niat, kebersihan hati kita, agar kapanpun kita ditakdirkan untuk meninggalkan dunia ini, kita meninggalkannya dalam keadaan yang terbaik, yang husnul khatimah, insyaallah. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, bahasan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan dan kesolehan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.